Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya semua? Baik ya. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ada ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru minta satu orang ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas. Mana ketua kelas? Ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, coba Pak Guru minta kalian cek di bawah bangku atau kursinya ada sampah atau enggak. Ya, kalau ada silakan dipungut ya, agar kita dalam proses pembelajaran juga kondusif. Udah semua? Udah ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Jeffrey, Ahmad Irwandi, Ahmad Abdillah, Ahmad Fadli, Arjuna Triwijaya, Azril Husnadi, Bayu Raditya Setiawan, Devina Zahratul Ain, Dewa Putu Bagus Saputra, Fahri Zazulian Alfiz, Fitri Ramdhani, IGD Adrian Banuarta, Igusti Made Aprilia Dewi, Imade Adiana Widyarta, Imade Budi Adi Prawira, Imade Dwi Panjaya, Inyoman Ganda Putra, Ida Ayu Wayan Winarti, Niketut Yulia Dea Purwideanti, Nikomang Febrianis Putri, Nimade Indah Dwi Puspitasari, Nimade Sri Bukti Wulandari, Ninyoman Sri Malini, Niputu Ayu Julian Tari Putri, Putri Harismawati, Putu Raditya Surya Putra, Rahadian Rangga Firmana, Safa Aulia, Sofiana Putri, Sonia Ananda Putri, Safira Dwi Rosifa, Vino Satria Winata, Wahyu Nur Hidayat. Oke. Nah, biar kalian bersemangat sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar kalian semangat. Sebagai pemicu biar kalian antusias untuk belajar.
Nama ice breaking atau permainannya ini tepuk pagi, siang, malam. Simple kok. Ketika Pak Guru bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali. Ya, ingat, ketika Pak Guru bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Nah, ketika Pak Guru bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Oke? Nah, ketika Pak Guru bilang malam, kalian tepuknya setengah. Ya, jangan sampai bunyi. Karena apa? Karena malam hari orang istirahat dan tidur. Makanya jangan sampai bunyi ya. Oke, kita coba dulu ya. Pagi, pagi, siang, siang, malam, malam, pagi, pagi, siang, sore. Kan nggak ada instruksinya. Ingat, kalau di luar instruksi pagi, siang, malam, di luar itu nggak usah tepuk ya. Jangan sampai terkecoh. Intinya konsentrasi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, pagi, siang, sore. Nah, masih bunyi. Kita coba 1 kali lagi ya, biar kita lanjut ke pembelajaran. Siang, 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 malam. Kok masih bunyi? Oke, udah semangat ya buat belajar? Oke, kita mulai ya. Nah, pembelajaran ataupun pertemuan kita pada siang hari ini membahas mengenai norma, yaitu patuh terhadap norma. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah melalui pembelajaran problem based learning ataupun PBL dipadukan dengan mind mapping pada kertas manila dan aplikasi Canva nantinya. Peserta didik itu diharapkan mampu menganalisis pelaksanaan dan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal. Ya, nanti Pak Guru akan membagikan kelompok. Setiap kelompok ada permasalahan ataupun kasus terkait dengan pelanggaran terhadap norma dalam kehidupan. Nanti masing-masing kelompok akan menganalisis dan pengerjaannya itu di kertas manila ataupun di Canva. Nanti kalian boleh pilih, maunya kalian kerjanya pakai laptop atau langsung gambar di kertas manila, ya bebas. Intinya 2 kelompok itu bisa desain pakai kertas manila, 2 kelompok lagi bisa pakai laptop. Oke. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ada pertanyaan pemantik sebelum kita mulai. Pak Guru ingin tahu seberapa jauh pengetahuan kalian terkait dengan norma. Nah, apa yang akan terjadi apabila dalam suatu permainan seperti permainan bola voli, bulu tangkis, sepak bola tidak memiliki aturan? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Akan rusuh. Akan apa kalau dalam suatu permainan tidak ada aturan? Akan apa lagi? Ayo. Ada yang tahu? Tidak akan tertib. Terus akan apa lagi dampaknya kalau dalam suatu permainan itu tidak ada aturan? Akan ada kecurangan. Apalagi kira-kira? Akan berkelahi ya? Akan berkelahi. Akan cedera, ya. Ada yang tahu lagi kenapa dampak yang terjadi kalau tidak ada aturan dalam suatu permainan? Ada yang tahu lagi? Ya. Intinya kalau dalam suatu permainan itu tidak ada aturan, maka akan kacau, ya. Akan terjadi konflik, perkelahian seperti kata temannya tadi, ya. Akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sportif. Ya, itu gunanya adanya aturan.
Nah, kemudian menurut pendapat kalian, seberapa pentingkah norma atau aturan itu perlu dalam suatu negara? Kira-kira penting nggak aturan atau norma itu ada dalam suatu negara? Penting nggak? Penting ya. Ya. Maka dari itu, dalam kehidupan berbangsa, bernegara ataupun dalam kehidupan sehari-hari, aturan itu penting. Untuk apa? Ya, untuk mengatur kita agar tertib, ya, agar kehidupan kita nyaman. Dan yang terakhir ini, bagaimana keadaan suatu negara jika warga negaranya tidak menaati aturan? Kemudian apa yang akan didapat oleh orang yang tidak menaati aturan tersebut? Bagaimana keadaan suatu negara jika kita sebagai warga negara itu tidak taat aturan? Kira-kira bagaimana kondisi negara kalau kita tidak taat aturan? Akan terpecah belah, akan terjadi konflik ya kalau kita tidak menaati aturan. Nah, kemudian apa yang akan didapat oleh orang yang tidak taat aturan tadi? Kira-kira apa? Akan mendapat sanksi, akan mendapat hukuman. Intinya kalau kita melanggar, kalau kita tidak taat pada peraturan, maka kita akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Oke ya, berarti kalian sudah lebih dari paham ya untuk permulaan mengenai norma ini. Kemudian untuk lebih jelasnya kalian akan menonton video ya. Nanti video pembelajaran Pak Guru sajikan dan kalian simak serta perhatikan baik-baik ya. Dalam video itu akan ada penjelasan mengenai norma, macam-macam norma, contohnya apa, jenis pelanggarannya bagaimana. Intinya kalian simak baik-baik sehingga nanti pada saat proses pengerjaan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu ya. Kalian akan nonton video. Dan mencari perangkat Bluetooth berhasil. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain, selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan.
Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan ialah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan ialah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, gak memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Nah, kalian tadi sudah menyimak ya apa itu norma dan macam-macamnya. Kita akan sedikit membahas ataupun mengulas kembali apa sih itu norma. Ayo satu orang bisa Pak Guru minta tolong untuk membacakannya, satu orang. Baca aja pengertian norma satu orang. Ayo. Jangan malu-malu. Angkat tangan satu aja, cuman baca kok. Yang keras enggak apa-apa. Yang laki-laki atau yang perempuan. Ayo. Masa gak ada yang berani? Satu orang. Bantu Pak Guru untuk baca saja. Oke, ayo. Aturan ketentuan atau pokok kaidah yang digunakan sebagai kendali tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Ya, norma itu apa sih? Ya, pengertian norma itu apa? Nah, norma di sini itu adalah aturan, ya, aturan atau ketentuan atau pokok kaidah yang digunakan sebagai kendali tingkah laku seseorang dalam masyarakat. Pada intinya, norma itu adalah suatu aturan, ya, yang mengatur tata cara tingkah laku kita, baik kita hidup di lingkungan masyarakat, sekolah, ya, dimanapun itu, sehingga sesuai dengan aturan ataupun ketentuan hidup dalam masyarakat ataupun bangsa serta negara. Nah, tadi ada berapa macam norma? Ada 4 ya. Tadi norma apa aja? 1, norma agama. Kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat terakhir, norma hukum. Nah, kira-kira tadi sebagaimana yang kalian tonton videonya menjelaskan mengenai macam-macam norma. Kira-kira norma agama itu norma tentang apa sih? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Norma agama itu kira-kira apa sih tadi? Kira-kira apa? Rangkaian kaidah dan petunjuk yang harus diterima manusia, yang sumbernya dari mana? Dari Tuhan yang Maha Esa. Intinya apa? Norma agama itu adalah norma ataupun aturan ataupun ketentuan yang asalnya itu dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan, ya,
yang mengatur kita sebagai umat beragama. Misalkan nih di kelas ini yang muslim. Nah, norma agama berdasarkan ketentuan agama Islam itu kayak gimana sih? Itu maksudnya. Nah, kemudian juga ada yang Hindu, ya. Norma agama, ketentuan yang diatur dari dalam agama Hindu itu bagaimana aja sih? Nah, kemudian agama apa lagi? Kristen, ya. Masing-masing agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, ya, punya ketentuan-ketentuan ataupun peraturan masing-masing yang berlaku di dalam agamanya. Itu yang dimaksud dengan norma agama. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya? Ya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bersedekah, kemudian juga tidak mengambil barang milik orang lain. Kemudian norma selanjutnya tadi apa? Yang kedua, norma kesusilaan. Kira-kira norma kesusilaan itu apa? Ada masih ingat nggak dari video yang ditonton tadi? Norma kesusilaan itu adalah aturan hidup yang bersumber dari suara hati. Ya, intinya dari dalam diri kita, ya, yang bersumber dari dalam hati nurani. Intinya norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber ataupun aturan yang bersumber dari hati nurani kita. Contohnya seperti apa? Berbuat jujur, berkata jujur, ya. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, norma apa? Norma kesopanan. Kira-kira apa norma kesopanan ini? Intinya norma kesopanan itu adalah aturan hidup yang timbul ataupun muncul dari kebiasaan masyarakat, ya. Jadi di setiap kehidupan masyarakat itu beda-beda aturan hidupnya, kebiasaannya beda. Misalkan nih, masyarakat Sasak, kalau lewat di depan orang yang lebih tua biasanya bilang apa? Tabe ya. Nah, permisi, seperti itu. Jadi di setiap daerah ataupun tempat itu beda-beda dia kebiasaannya, adatnya, ya. Jadi tidak sama. Itu yang dimaksud dengan norma kesopanan, norma yang timbul ataupun muncul dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Bisa berbeda-beda, tidak mesti sama. Dan yang terakhir, norma apa? Yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu norma yang berkaitan dengan apa? Satu orang Pak Guru minta, ayo bacakan. Ayo, tadi udah laki-laki nih, masa yang perempuan nggak berani baca aja? Masa nggak mau sih? Ayo, yang perempuan. Ayo. Nah, intinya adalah norma hukum ini adalah aturan yang bersumber ataupun dibuat oleh lembaga yang berwenang. Ya, ada lembaga ataupun orang tertentu yang membuat, yang memiliki sifat memaksa, dan kalaupun dilanggar ada sanksi ataupun hukuman yang tegas. Contohnya seperti apa? Contoh dari norma hukum itu ada undang-undang, ada apa lagi? Nah, tata tertib sekolah, ada apa lagi? Nah, tata tertib desa, ada tata tertib organisasi, ya. Jadi kalian sudah lebih dari paham terkait dengan bagaimana itu norma, macam-macam norma itu seperti apa. Setelah itu Pak Guru minta kalian untuk mengerjakan LKPD, ya. Pak Guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok, di mana
proses pengerjaannya nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Kemudian bentuk pengerjaannya akan berbentuk mind mapping. Ya, kalian bisa gambar di kertas manila ataupun di laptop. Nanti Pak Guru yang arahkan kalian ya, cara pengerjaannya bagaimana. Simple kok, nanti Pak Guru pandu. Oke, terlebih dahulu Pak Guru bagikan kelompok ya, yang Pak Guru panggilkan ataupun sebutkan namanya langsung menuju teman sesama kelompoknya. Tapi ingat, pada saat menuju kelompoknya agar tertib ya, jangan berisik. Ya, nanti juga kalaupun meja sama kursinya digabungkan yang tertib ya, jangan sampai berisik. Oke, kelompok 1 nih. Safa, Sonia, Sofi, April, Fitri, Ganda, Wahyu. Silakan berkumpul bersama teman kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok 2 ada Dea, Febi, Bayu, Made, Devina, Dayu, Budi. Kelompok ketiga ada Padli, Jeffrey, Azril, Arjuna, Fahri, Ade, Adrian, Abdi. Dan yang terakhir itu Putri, kelompok terakhir Putri, Indah, Malini, Wulan, Ayu, Rangga, Vina, Putu. Ya, silakan yang namanya yang Pak Guru sebutkan berkumpul bersama teman kelompoknya masing-masing. Meja sama kursinya bisa digabung, tapi yang tertib ya. Yang tertib. Yang ini siapa aja tadi namanya? Dea ya. Oke, pegang dulu ya. Ini kelompok berapa tadi Pak Guru sebut tadi? Tulis ya. Kelompok 2 ya. Yang ini siapa aja namanya tadi Pak Guru sebut? Sonia, Sofi, April, Fitri. Putri ini ya? Ini. Oh, Safa ini ya. Ini kelompok berapa tadi Pak Guru sebut? 1. Kelompok 1 ya, tulis ya, kelompok 1. Kalau yang ini siapa aja tadi, yang Putri, Indah ini ya? Kelompok berapa tadi Pak Guru sebut? 4. Kelompok 4 ya, ditulis 4 ya. Dan ini kelompok berapa tadi Pak Guru sebut? Kelompok 3 ya, ditulis ya. Nama kelompoknya juga Kak. Hah? Nama kelompoknya juga. Enggak sih, ditulis 3 aja. Bentar. Ini tinggal kalian baca instruksi dari LKPD-nya ya. Disimpan dulu, ada instruksinya, dibaca dulu ya. Kerjasama. Ini kelompok berapa tadi? 4 ya. Dibaca baik-baik instruksi LKPD-nya. Disimpan dulu. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Dibaca baik-baik instruksi LKPD-nya ya. Yang ada petunjuk pengerjaannya. Sama kelompok 2. Ini kelompok 2. Dibaca baik-baik instruksi LKPD-nya ya. Nanti proses pengerjaannya. Nah, ini Pak Guru mau nanya nih. Pak Guru mau nanya, kelompok mana yang mau desain ataupun gambar langsung di kertas manila, dan ada kelompok mana yang mau desainnya pakai laptop? Ayo, angkat tangan. Ada Pak Guru sediakan spidol juga, spidol warna dan lain-lain, bisa silakan berbagi kalau yang menggunakan desain ini.
Kalau yang menggunakan laptop, Pak Guru fasilitasi 2 laptop ini, kalian bisa. Yang ini laptop ya, kelompok ini laptop. Laptop juga, berarti kelompok ini berapa? Kelompok apa? Kelompok 1 sama kelompok 3 pakai kertas manila ya. Oke? Nanti Pak Guru arahkan. Udah keduluan temennya, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa kok. Nanti bisa kalian gambar berinovasi juga pakai spidol ya. Yang ini kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 ya. Kalau kelompok ini kelompok berapa tadi? 2 ya. Kalian desain ya, desain sesuai dengan instruksi ini. Kalian tinggal tambahkan komponennya apa aja. Ya, silahkan. Mau dikurangi, diedit, ya silahkan ya, ditambahin aja. Nanti kalau kesulitan tanya Pak Guru. Nah, kelompok yang mau desain pakai kertas manila ini Pak Guru kasih kertas manilanya. Mau yang warna orange atau yang hijau yang ini? Nggak ada yang biru. Ini ya, pegang. Kalau ada nama panjang aja. Kalau ada yang punya spidol warna atau apapun itu bisa dikreasikan ya. Nanti tinggal tulis nama kelompoknya apa, kelas apa, materi ataupun permasalahannya mengenai apa. Bisa diikuti contoh yang ini proses pengerjaannya. Nanti tinggal kalian bagi-bagi tugas saja. Yang 2 orang atau 1 orang cari baca kasusnya, baca beritanya terkait dengan pelanggaran norma apa beritanya itu. Nah, nanti ini bisa diikuti kok nanti. Nanti Pak Guru pandu kok. Ya, intinya kalian bisa tulis nama kelompok, kelas ini contohnya bisa kalian tiru nama kelompoknya apa gimana. Terserah bagaimana kreativitas kalian, mau kalian gambar awan, mau kalian gambar bunga atau apapun ya. Yang penting ya diisi penuh aja dah ini, dipakai semua kertas manilanya. Ya. Ya, itu. Coba ini spidolnya juga bagi ada spidolnya enggak? Nggak ada. Punya. Ayo sini. Jangan. 1 spidol warnanya juga kasih temennya masih ada kok itu. Lagi sih, ayo cepat ke sini Pak Guru ini kan. Nanti pokoknya. Kalian mau tempel-tempel juga nggak? Mau, Pak. Kalian mau tempel-tempel ini juga di sini ya? Nih. Nanti kerjaan nanti. Nih ya. Ya, pemerintah ya. Main. Mata Mas. Ini ya. Berarti silakan kalian kreasikan. Oh ya udah. Ini baca dulu contoh kasusnya, ikuti petunjuknya. Mana yang satuannya lagi itu? Satuan apa, Pak?
Nah, itu bisa dijadikan petunjuk buat kalian. Nanti kalian tulis dah besar-besar kelompok berapa. Tidak apa-apa. Yang mana terus mau Tinggal digambar, ikuti Pak? aja. Yang mana mau digambar? Jadi Om bagus. Mana-mana kalian mau gambar kayak gimana? Misalkan nih, mana coba lihat bukunya biar Pak Guru kasih contoh. Misalkan kalian tulis besar-besar kelompok kalian. Jangan sih di buku kosong. Di buku kosong nih, misalkan kayak gini. Misalkan ini ya, ini kelompok 3 kan? Nih Pak Guru kasih contoh, misalkan karena ini bentuknya memanjang. Misalkan kelompok 3. Kelompok 3, ayo perhatikan dulu, perhatikan. Nih misalkan kayak gini, kalian tulis besar-besar di sini pakai spidol besar aja biar kelihatan. Kelompok 3 misalnya kan, mau kalian gambar awan, bunga atau apapun, asal jangan gambar yang aneh-aneh, ingat? Oke? Nah, kalian mau gambar pohon juga biar lebih menarik nanti biar dilihat sama teman-teman. Boleh, enggak masalah, yang penting tepat waktu pengerjaannya. Terus kalian tulis anggotanya, mau tulis anggotanya di sini. Anggotanya di sini atau di sini terserah. Yang penting kelompoknya, kemudian materinya nih, materi tentang apa, pelanggaran norma apa, kira-kira berdasarkan berita. Buka aja. Silakan kalian mau tempel apa enggak. Ya. Kemudian ini bisa kalian ini ikuti prosesnya. Ya. Udah Pak Guru kasih yang ini. Nih ya, biar Pak Guru kasih temannya yang lain nih. Bisa langsung dikerjakan? Ayo. Ini spidolnya bisa langsung diikuti kok, ini bisa langsung disalin kayak gini. Ini udah memuat ini. Bisa kalian kreasikan gambarnya. Waktunya Pak Guru kasih 10 menit ya. 10 menit nanti kalian presentasi di depan ya sesuai kelompok masing-masing. Oke, silakan langsung proses pengerjaannya. Tinggal ditambahkan kalaupun ada yang kekurangan. Ini ayo fokus. Yang ini. Intinya kalian ini keempat poin ini. Nah, di sini. Mau kalian buat lingkaran, kotak atau terserah kalian. Ya, bagi-bagi tugas jangan. 3. Ayo. Jangan gitu, ayo. Ini dia sih. Kan udah Pak Guru bilang tadi kondusif. Ayo serius. Ayo kerjasama. Sebagian bagi-bagi tugas. Ada yang gambar, ada yang salin. Silahkan. Udah Pak Guru kasih spidol tadi. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya proses pengerjaannya. Nanti presentasinya 5 menit atau kurang nanti. Segera ya. Kalau ada ya enggak apa-apa. Kan masih ada muat tempat. Cepet dia. Ayo. Ada STM itu bisa. Apa STM mana? Oh, STM. STM-nya. Intinya saran Pak Guru gini. Kalian cari dulu jawabannya, masalah hias belakangan biar kalian cepat. Itu saran Pak Guru ya. Intinya kalian tulis dah dulu ini, masalah hias belakangan. Kalau masih ada waktu bisa tempel itu juga enggak masalah. Oke, cepat ya. Yang desain pakai laptopnya ada kendala ya. Tinggal kalian ini ya. Bisa kalian tambahkan ataupun kurangi gambarnya, desainnya kayak gimana, jawabannya juga caranya. Misalkan nih kalian mau cari apa, misalkan di elemen ini, elemennya kalian mau cari gambar apa, atau misalkan kalian mau cari awan, misalkan awan ya, coba kalian ketik awan di situ. Awan, ayo ketik dah. Kenapa takut? Ayo. Ayo segera, biar cepat selesai nanti presentasi loh. Nggak apa-apa, sesuai dengan kreativitas, nggak masalah. Tulisannya lurus apa enggak, bukan jadi komenan kok.
Nah, bisa nanti kalian klik mana yang mau dipilih, terus bisa kalian geser-geser lagi nih di sini. Terus kalau Apalagi kalau mau cari yang lain burung atau apa bisa kalian ketik di situ lagi. Ya. Ada kesulitan? Tinggal kalian mau cari gambarnya apa gitu. Kalau yang ini, nah, kalau saran Pak Guru nih, ndak usah dah dulu dekor-dekor biar cepat. Tulis dah dulu jawabannya, cari jawabannya. Kalau saran Pak Guru biar cepat, soalnya waktu terbatas. Masalah gambar atau hiasnya mending belakangan. Saran Pak Guru, ya. Untuk mempercantiknya belakangan. Bisa langsung eksekusi dia, tulis pakai spidol gambar ini. Sini biar bisa lebih cepat ini. Kok nggak ada tintanya? Awas tangan. Malam-malam pada peci. Bisa kalian nanti kalau ikutin. Pak, bangga banget sudah tulisannya. Hmm? Oh, tahu. Bisa kayak gitu. Oh, Nanti hiasnya bisa belakangan. Biar cepat, soalnya waktu terbatas kan. Ya, bisa langsung tulis itu mau dibuat kotak atau persegi itu. Ya, atau pakai itu juga bisa, enggak masalah. ada nulis di ada tinggi ini. Atau tulis langsung di sini juga bisa. Yang mana juga Pak? Hah? Enggak apa-apa tulisnya. Yang mana ini Pak? Yang ini di sini ya? Ya, Yang mana? yang itu. Intinya bagi tugas saja ya. Bisa satu orang yang nulis bagian faktor penyebab, satu orang tulis bentuk pelanggarannya apa, satu orang kesimpulan dari kasus yang kalian baca apa gitu. Bagi-bagi tugas saja biar cepat. Ayo, kan kondusif, baik bagi bantu teman-temannya. Ada kesulitan? Kalau saran Pak Guru gini, misalkan langsung aja karena waktu terbatas, mending langsung tulis aja, gak usah ini masalah lulus apa enggaknya, enggak apa-apa kok. Nanti yang dilihat itu juga, yang dinilai juga itu intinya poin presentasinya. Masalah kreativitasnya iya sih tetap, tapi itu bisa jadi poin yang lain. Intinya nanti kalau waktunya habis kalian belum kelar kan nilainya kurang juga, ya. Intinya tulis dah dulu, bagi tugas. Oh iya, lupa Pak Guru kasih nih. Kalaupun kalian mau hias atau tempel apa-apa, dipakai aja ya. Dibuka aja. Kalau ada kesulitan tanya Pak Guru ya.
Ayo masing-masing kelompok ingat fokus dengan kelompoknya masing-masing, jangan saling mengganggu. Ingat ya. Ingat kata Pak Guru, kondusif, tetap kerjasama sama masing-masing kelompoknya ya. Kalau ada kesulitan tanya Pak Guru. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Atau kalau nggak mau tulis bisa digunting ini, bisa. Silakan, cepat bagi tugas saja. Bisa langsung ditempel di sini. Mana lemnya, Pak? Ini lemnya. Boleh digunting gambar itu? Ini sih. Kok saya? Kalau nggak mau ditulis itu digunting aja ya, bercepat. Ingat bagi-bagi tugas, bantu temannya baca kasus kah atau edit, bagi-bagi tugas intinya ya. Kelompok ini gimana? Nggak usah digaris saran Pak Guru, langsung tulis aja biar cepet. Pakai spidol warna yang Pak Guru kasih tuh, waktunya terbatas loh. Nanti ketika Pak Guru presentasi Kak belum selesai, ya. Nggak apa-apa kok bengkok-bengkok ini, lihat temennya yang itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo kerjasama, nggak apa-apa, tempel aja. Ya. Ya disaring kayak gitu. Bagi tugas yang lain pakai pensil warna yang lain. Nanti hiasnya belakangan kalau masih ada sisa waktu. Ya, intinya kerjasama. Ya bagi tugas ya. Kenapa? Apa? Ya bagi-bagi tugas itu biar cepet selesai. Nanti masalah hiasnya terakhir aja. Ada kesulitan? Ada kesulitan?
Ayo, dengarkan, sisa waktunya tinggal 4 menit lagi. Ya, segera selesaikan agar kalian nanti satu persatu masing-masing kelompok mempresentasikannya. Ingat, manfaatkan waktu baik-baik. Tinggal 4 menit lagi. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya ya. Manfaatkan waktu baik-baik. Tinggal 4 menit lagi. Tinggal 4 menit ya. Bisa ditambahkan ataupun ini. Kalau menurut kalian berdasarkan kasusnya itu ada yang kelewatan kah atau apa, terkait dengan penyebabnya apa, sanksinya apa, kira-kira bentuk pelanggaran normanya apa, kira-kira kayak gitu. Bisa kalian tambahkan ya, sesuai dengan pendapat kalian, tidak masalah kok, bebas. Hah? Apa? Ayo, udah mau selesai kelompok ini ya. Ini kita hias-hias ya. Ya, hias saja. Terserah, masih ada waktu kok. Hias. Ini sampahnya kok dibiarkan sembarangan. Dipungut dong. Ya, nanti dibuang terakhir. Ayo. Jangan sampai mengotori kelas, hasil guntingan dan lain-lainnya. Ya, itu di bajunya kok gitu. Kan Pak Guru bilang kondusif, kerjasama. Ayo, bisa dihias. Kan udah Pak Guru bilang. Nanti ya. Ayo, jangan buang sembarangan sampah hasil guntingan dan lain-lainnya. Kan harus serius diskusinya, bantuin temennya. Ayo. Ya, ikuti instruksinya apa. Ini petunjuknya apa yang diminta. Manfaatkan waktunya, tinggal tadi 4 menit, sekarang semakin berkurang. Ayo, lemnya jangan ini ya. Siapa tahu nanti kelompok lain masih butuh ya. Jangan dibuang-buang ya lemnya.
Ayo tinggal 2 menit lagi ya. Ayo tinggal 2 menit lagi. Udah ya. Tinggal 1 menit ya. Biar ada waktu kalian buat presentasi. Segera selesaikan. Ayo, waktunya habis. Silakan kelompok yang pakai laptop terlebih dahulu presentasi ya. Ayo yang pakai kelompok, pakai laptop. Ayo maju. Nggak apa-apa. Nanti. Yang komputer, yang pakai laptop dulu. Ayo dah. Ayo maju. Nanti simpan. Ayo. Kelompok 4 dulu ya. Nggak apa-apa, cuman baca hasil presentasi pengerjaan kalian. Ayo, semuanya ayo. Ayo cepat, waktunya terbatas. Semuanya ayo. Sini. Ayo sini. Kalian tinggal presentasi Pak Guru tampilkan. Ayo cepat, berdiri cepat. Yang lain sambil perhatikan ya temannya presentasi. Ayo, satu orang aja bilang. Pegang ya mic-nya. Enggak apa-apa, tinggal baca aja kok. Baca apa? Hasil. Enggak apa-apa. Saya udah tadi. Enggak, Om. Ulang. Tidak. Bantu saya. Iya, baca. Mana apa sih membaca? Ini perkenalan dulu. Pak, perkenalan dulu. Kan itu ada. Saya bilang ini bilang selamat siang. Kamu bilang kamu udah bisa.
Gak ada itu malah bantuan saya aja perasaan. Kamu ini iya kamu baca untuk apa dulu ini? Baca apa? Saya ngajak bingung. Ini baca selamat siang. Kamu ya kamu sama ini. Kenapa kamu nyuruh saya? Kamu kamu nak mau kamu nyari saya ini dulu. Dengerin saya dulu. Baca bilang selamat siang. Kamu yang mempersiapkan langsung kamu bisa nggak ada kamu bisa. Saya nggak mau. Baca aja. Kamu nyuruh kamu baca. Baca saya nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Ya baca. Dari mana? Dari Untuk pelanggaran namanya apa? saya. Baca ya, waktu masih terus berjalan, kemudian bagian nanti baca. Bentuk pelanggaran. Pelanggaran norma agama dalam kasus ini adalah merusak tempat ibadah, yaitu Gereja Santo Paulus di Desa Sidoarjo dan masjid yang juga pernah dirusak oleh tersangka. Faktor penyebab. Motif atau alasan pribadi tersangka yang belum diketahui dengan pasti. Gangguan mental atau emosional yang mungkin dimiliki oleh tersangka. Ketidakpuasan atau konflik personal yang bisa saja memicu tindakan merusak tempat ibadah. Kurangnya pengawasan terhadap tempat ibadah pada saat kegiatan ibadah tidak berlangsung. Upaya mengatasi. 1. Proses hukum. Tersangka dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku dan jika terbukti bersalah. Investigasi mendalam. Polisi perlu melakukan investigasi mendalam untuk menentukan alasan di balik perbuatan pelanggaran ini. Pendidik dan kesadaran. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya menghormati tempat ibadah agama lain dan menjaga toleransi antar agama. Kesimpulan, kasus pelanggaran terhadap norma agama seperti ini adalah tindakan serius dan tidak dapat dibiarkan. Proses hukum harus dilakukan untuk mengungkapkan alasan di balik tindakan tersebut. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati tempat ibadah agama lain juga penting untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Atau nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, silakan. Ayo selanjutnya yang pakai komputer lagi, yang laptop satu lagi. Ayo silakan maju semua. Ayo yang kelompok lain perhatikan, ayo langsung aja singkat ya, cepat, waktu terbatas. Apa ini baca? Sini. Ya. Aku pertama. Norma kesopanan pelanggaran. Perkenalan diri. Sebut kelompoknya, kemudian jenis pelanggaran norma, kemudian baca ya. Nama kelompoknya Kami dari kelompok 2 akan membacakan norma kesopanan. Pertama, bentuk pelanggaran. Pelanggaran norma kesopanan dalam kasus ini adalah perilaku sejumlah turis yang tidak menghormati adat ketimuran dan norma-norma kesopanan yang dikunjungi oleh masyarakat Bali saat mengunjungi tempat-tempat sakral seperti pura. Upaya mengatasi penerapan aturan yang lebih tegas, peningkatan penyuluhan dan edukasi kepada turis tentang norma-norma kesopanan dan adat ketimuran yang berlaku di Bali. Pemberian sanksi adat kepada perilaku pelanggaran norma sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Faktor penyebab.
Kekurangannya pemahaman turis tentang adat dan norma kesopanan yang berlaku di Bali. Ketidaktahuan turis tentang pentingnya menghormati tempat-tempat suci dan nilai-nilai agama Hindu yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bali. Kesimpulan, pelanggaran norma kesopanan terkait dengan perilaku turis yang tidak menghormati adat dan norma kesopanan Bali saat mengunjungi tempat-tempat sakral adalah masalah serius yang dapat mengganggu harmoni dan budaya lokal. Upaya penerapan aturan yang lebih tegas, edukasi dan sanksi adat merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak? Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya yang kelompok yang pakai mind mapping pakai kertas manila. Ayo, cepat-cepat, waktu terbatas. Ayo cepat, waktu terbatas, ayo. Kenapa kakinya sakit? Oh iya, sakit. Ayo. Ini sambilan dipegang atau ditempel itu ini? Ditempel ya? Pegang dulu. Ini ditempel di papan tulis saja. Bisa sambil baca. Ayo silakan siapa yang mau ngomong? Hai, Kayak tadi teman kelompoknya tadi. Yang mana di Bali? Di sini. Bentuk pelanggaran norma apa? Kemudian Bentuk. Baca. ya bentuk pelanggaran norma apa? Tidak apa-apa, baca aja. Ya hasil tugas kelompoknya. Ya. Baca lancar. Ini Dik lancar. Kamu yang lancar baca cepet. Ya, cepet. Coy, gimana sih mau lihat? Jangan sampai jatuh. Mana sih? Ya sampai jatuh. Yang ini. Pegang aja, pegang biasa. Ayo yang lain perhatikan. Nih, baca. Ini. Sekarang pelanggaran normal hukum dalam kasus ini adalah pelanggaran motor anak di bawah umur yang tidak mematuhi pengaturan hukum yang mengatur batasan usia pengendara motor. Faktor penyebab pengurangan pengawas orang tua atau wali. Kurangnya kesadaran anak-anak tersebut tentang aturan hukum terkait usia minimum untuk mengendarai sepeda motor, mempengaruhi teman sebaya mereka untuk mengendarai motor walau dilarang. Lagi mana sih mulai bang? Pegang, dibantu temennya yang lain perhatikan ya hasil penjelasan dari kelompok 3. Ya di sini aja, takutnya kelompok lain. Hadap sini. Kesimpulan, pelanggaran normal hukum terkait pengendara motor anak di bawah umur adalah permasalahan serius yang dapat mengancam keselamatan anak-anak dan masyarakat secara umum. Upaya terbaikan yang meliputi pengawasan,
penyuluhan, edukasi dan penegakan hukum yang terkait perlu dilakukan untuk mengatasi penghalangan ini dan mencegah terjadi kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak. Apa nih upaya mengatasi pengawasan orang tua atau wali terhadap anak-anak mereka, terutama terkait menggunakan kendaraan bermotor. Edukasi kepala masyarakat tentang aturan hukum terkait usia meminum, mengendarai motor dan konsekuensinya, meningkatkan penegakan hukum dengan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, tepuk tangan buat teman kelompok yang lain ini presentasi. Silakan duduk. Ayo selanjutnya, kelompok selanjutnya, yuk. Hah? Iya. Ini. Ayo mulai aja sambilan biar Pak Guru ini. Bentuk pelanggaran norma apa dipegang aja. Dibaca bentuk pelanggaran norma apa, bentuk pelanggaran terhadap norma apa, dan nih upaya bentuk Materi ya sebutin kelompok berapa. Ayo yang lain perhatikan ya. Kelompok 1, materi tentang pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Bentuk pelanggaran norma kesusilaan dalam kasus ini adalah kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional atau UN oleh sejumlah siswa, seperti mencontek menggunakan lembaran kunci jawaban dan ponsel, serta bertukar jawaban ujian. Faktor penyebab tekanan dan ekspektasi yang tinggi terhadap hasil ujian membuat siswa cenderung mencari cara-cara curang untuk mendapatkan nilai tinggi. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan yang ketat selama pelaksanaan ujian. Lingkungan kurang menekankan integritas dan etika dalam pendidikan sehingga merasa tindakan curang adalah hal yang biasa dilakukan. Upaya mengatasi pengawasan yang ketat dan tegas selama pelaksanaan ujian oleh pengawas, peningkatan kesadaran etika dan integritas dalam pendidikan sehingga siswa memahami pentingnya kejujuran, sanksi yang tegas dan berat terhadap siswa yang terbukti melakukan kecurangan. Kesimpulan, pelanggaran norma kesusilaan dalam pelaksanaan ujian adalah tindakan serius yang dapat merusak integritas pendidikan dan menciptakan ketidakadilan bagi siswa yang berusaha belajar dengan jujur. Upaya pencegahan, pengawasan ketat, dan penegakan aturan yang tegas perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran semacam ini. Selain itu, pendidikan tentang etika dan nilai-nilai kejujuran juga penting dalam membentuk karakter siswa. Ada yang mau bertanya? Ada ya. Tepuk tangan buat teman kalian.
Silakan duduk. Oke, perhatikan Pak Guru di depan. Tadi sudah sama-sama kalian presentasikan materi mengenai norma serta kasus-kasus pelanggaran norma yang kalian analisis dari berita yang kalian pelajari. Nah, adapun ya kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini berkaitan dengan norma itu adalah kaidah ya yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu memiliki peran penting ya dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Di mana ada berbagai jenis norma tadi, ada 4 tadi apa? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, dari masing-masing norma itu juga punya karakteristik dan sanksi yang berbeda-beda. Nah, kemudian nih Pak Guru mau melakukan refleksi. Kira-kira apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Mengerjakan presentasi, apa lagi? Mengerjakan tugas. Ya. Kira-kira apa kesulitan yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Apa kira-kira? Nggak ada ya? Wah, luar biasa ini. Kemudian, apakah metode belajar yang dilakukan ini dapat membuat kalian aktif dan bersemangat untuk belajar? Ya, bersemangat kalian untuk belajar? Oke. Ya, udah tadi kita kesimpulan, udah kita refleksi. Nah, sebelum kita penutup, nih, kita ice breaking lagi satu kali ya sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Tadi masih ingat tepuk pagi, siang, malam tadi? Oke, konsentrasi ya. Pagi. Ada yang masih belum tepuk, Pak Guru lihat. Halo. Pagi. Pagi. Tinggalin dulu segala aktivitasnya. Pagi. Siang. Ayo, jangan takut tepuknya. Siang. Siang. Pagi. Sore. Oh, masih ada yang salah. Kita ulangi satu kali lagi ya sebelum penutup ya. Oke. Siang, 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 malam, kan setengah. Oke ya. Oke. Silakan kita tutup pembelajaran pada siang hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doa. Ketua kelas pimpin doa penutup. Oh ya, tunggu dulu. Silakan kembali ke posisi masing-masing, diatur. Biar enak kita. Ayo, yang tertib tapi ya jangan berisik. Yang tertib ya, yang rapi. Ingat, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Sampahnya dirapikan, nanti dibuang terakhir setelah. Teman-teman, sebelum kita menutup Nanti dulu. acara. Rapi dulu. Apa Pak? Sebelum kita Kapan dimasukin anak ini? sebelum kita mulai menutup pembelajaran. Nanti duduk siap dulu. Ayo, segera. Sampah-sampahnya dipungut dulu. Sampahnya dibersihkan. Ingat kata Pak Guru, jaga kebersihan dan kenyamanan ruangan kelas. Ya. Udah? Sampahnya udah? Udah dicek?
Udah? Udah ya? Oke, Pak. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih banyak kepada anak-anak semua atas waktu dan kesempatannya. Pak Guru tutup pertemuan pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.